Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waspadalah olehmu tentang pujaan dari orang lain. Waspadalah olehmu dari pujaan masyarakat, sebab yang berhak dipuja dan dipuji hanyalah Allah. Biar terlepas dari kepentingan nafsu yang selalu menggerogoti nilai-nilai norma-norma dari semua amaliyah yang berupa takhalli, lekaslah Anda untuk bertajalli. Lebih-lebih di saat ada masyarakat yang memujamu. Terlepas dari masyarakat yang mengerti atau tidak sebetulnya siapa yang harus dipuja, dirimu harus waspada dengan semua pujaan tersebut. Tuyul ya kowe ngene. Sebab masyarakat olehnya memuja pada dirimu ada beberapa alasan. Alasan pertama, masyarakat menganggapmu adalah orang yang mulia. Bisa jadi menganggapmu sebagai orang yang dermawan. Bisa jadi manusia menganggapmu orang yang punya pengaruh. Bisa jadi masyarakat memujamu karena kau mempunyai satu karomah. Masyarakat yang tidak mengerti yang sebenarnya, tetap kamu harus waspada. Jikalau tidak, inilah yang akan menjadikan satu permasalahan hatimu pada Allah. Ingat, andai kata masyarakat itu tahu perilaku yang sebetulnya kita sebagai orang yang gila dengan pujaan, pasti masyarakat akan mencampakkan kamu. Dan disitulah cara Allah menutupi kesalahan-kesalahan dirimu di mata manusia dari perbuatan-perbuatan yang miturut syariah itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu hadirin, apalagi masyarakat tahu siapa sebetulnya yang nantinya wajib disembah, wajib dipuja dan dipuji, mereka akan campakkan dirimu. Ingat,
olehnya Allah menutupi kesalahan dirimu di mata masyarakat, jangan kau anggap itu adalah sebuah hidayah. Sebuah Allah itu masih kasih sayang pada dirimu. Jangan selamanya kau anggap seperti itu. Justru dibalik itu semua cara Allah untuk menyesatkan hatimu, sehingga kau berbangga diri atas pujaan masyarakat. Bentuk bangganya hati atas pujaan masyarakat terhadap dirimu itu salah satu tanda bahwasanya Allah telah mengistidrot, Allah telah melulu, Allah telah menyesatkan hatimu. Bapak Ibu hadirin, berkenaan dengan hal itu, maka bukalah dalam kitab Al-Hikam pasal 145. Qala musannifu rahimahullah, man utawi sapane wong iku akroma mulyaake sapa man ka ing sira, ya fa innama akroma mongko angin pestine mulyaake sapa man fika ing dalam sira hamida satrihi ing baguse oleh Allah nutupi menyang kesalahan ira, kesalahan siman mang, kesalahan siman. Artinya apa? Jikalau ada seseorang berbuat maksiat, terus maksiat ini maksiat secara syariat, terus Gusti Allah nutupi atas perbuatan yang telah terjadi pada Anda dari orang-orang yang memuja Anda, jangan kau anggap itu Allah sayang padamu. Jangan anggap itu Allah telah memberikan petunjuk dirimu. Jangan anggap terlebih dahulu itu bentuk Gusti Allah sayang padamu. Jangan dulu. Sebab bisa jadi orang yang Allah sesatkan hatinya pada Allah, disesatkan di dalam duniawiyah, berhubung orang itu punya pengaruh, justru itu cara Allah menjauhkan Allah pada dirimu. Hati-hati. Sehingga dalam makalah lain yang berbicara tentang istidraj, penglulu Allah di situ. Beda dengan orang-orang yang sudah punya pengaruh, hatinya itu sudah duduk di tajalli Allah, beda. Beda. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa jikalau ada seseorang yang memuja dirimu dengan karena perilakumu secara tampak di masyarakat itu baik-baik saja, lalu Gusti Allah menutupi kesalahanmu, mengapa Anda tidak boleh berbangga diri? Falhamdu mongko utawi segala puja dan puji iku liman. Man niki bukan wong, memang dari sisi lafdiyah artinya man iki wong, tapi dari sisi maknawiyahnya itu Allah. Alhamdulillah mongko utawi segala puja dan puji iku liman kedue Allah. Ngaten. Sataro kakang nutupi sapa Allah ka ing sira. Mengapa kita tidak boleh berbangga diri atas olehnya Allah menutupi perilaku maksiat dohir sampai datang orang lain? Karena sesungguhnya yang wajib dipuja itu adalah Allah. Kalau Anda berbangga diri, berarti Anda merasa diri Anda sebagai makhluk itu punya hak mulia
punya hak dipuja dan dipuji. Jikalau hatimu berbangga diri dan merasa dirimu golongan orang yang mulia, sebab karena bukan nasab ngaku-ngaku nasabe, atau bahkan betul-betul nasab, tetap iki salah satu tanda orang ini telah menduakan Allah dengan dirinya. Berarti perbuatannya mereka itu adalah perbuatan yang tergolong syirik. Kau tirukah orang seperti itu? Kau ikutikah orang seperti itu? Itu sakarep atimu dewi. Tauhid hadir ini hanya untuk menasehati. Bukan dan tidak ada unsur paksaan untuk kau mengikuti, enggak. Bahasa Jawa kenek tak elingno gak kenek ya sak karepmu dhewe. Lho ngoten niki. Jadi mengapa kita kok ya tidak boleh bangga? Sebab jikalau bangga itu menunjukkan salah satu tanda kalau kita merasa punya puja. Disebabkan karena ilmu, bisa jadi disebabkan karena Anda punya nasab. Oh, nasabe mbahku iku wong sakti, wong ahli ilmu, punya pengikut ribuan, ahli karomah, wali. Keramatin nang awakmu, keramat. Lah aku iku batang lho, kok ya ngaku-ngaku punya keramat iku ya apa? Wis gak dalan. Siapapun kita jikalau ngaku-ngaku keramat atas dasar punya karomah dan atau masih ada nasab keturunan orang yang berkaromah dan diakui oleh satu dunia. Iku nduduri gobloke atimu nang Gusti Allah. Bisa nemen aku ngomong. Sebab banyak di dunia medsos itu yang sudah dipanggil Gus, dipanggil mohon maaf ulama, ustadz. Ya Allah, tauhidin nul. Akhirnya apa? Ketika saat beliau menyampaikan terhadap jamaat umatnya, pengikutnya, kulit tok loh, wes. Tapi satu sisi tak maklumi, lah wong kelasmu iku sik ngono ya apa maneh. Wis ngene lho Pak. Anda ingin makan buah. Buah itu masih muda. Polesen model kaya apa? Kok karbit dadi meteng? Meteng. Mohon maaf. Mateng. Masak. Tandane kuning, merah, ya toh. Makanlah mesti rasanya tetap kecut. Beda jikalau Anda memakan buah mangga yang betul-betul tua. Dari pohonnya Anda memetiknya itu tua. Beda. Rasanya beda. Artinya ilmu kulit saat disampaikan di tengah masyarakat itu tidak menjadikan ada kemajuan ruhaniyah masyarakat mendekat pada Allah. Enggak. Justru itu tambah jauh. Manakala tidak kau susul dengan ilmu tuwek. Bukan ilmu nom. Nek ilmu nom itu ilmu kulit. Nek ilmu tuwek itu ilmu isi. Makanya dulu itu Mbah Yai kalau kita tanya tentang ilmu tauhid tidak bicara ilmu tauhid. Kalau kita tanya tentang ilmu hakikat, beliau itu jawab ilmu tuwek ger, ilmu tuwek. Ternyata di sini jawabannya. Siapapun kita tidak akan pernah tidak bangga ketika saat dipuja masyarakat, kecuali Anda yang sudah memegang ilmu tuwek, ilmu tua, atau ilmu hakikat, karena Anda sudah tahu
siapa sesungguhnya yang wajib disembah. Falhamdu liman sataroka. Disitulah, itulah orang yang menutupi kesalahanmu. Siapa sing nutupi kesalahan jenengan wau? Adalah Allah. Laisa ora utawa duduk. Laisa ora ono apa alhamdu pujaan iku liman maring wong akromaka kang mulyaake sapa man ka ing sira wasara wasakara lan muja sapa man ka ing sira. Sebab sesungguhnya pujaan itu hanya pada Allah, bukan pada orang yang memuja atau orang yang memuji terhadap dirimu. Siapa Allah itu yang menutupi kesalahan hatimu? Wes, ini dalam pandangan syar'i berarti maksiat secara dohir. Sekarang maksiat secara batin. Nek tadi maksiat secara dohir jasmani, kita melanggar hukum-hukum syariah, melanggar apa yang Allah larang. Wes. Sekarang secara hakikiyah, kesalahan yang Allah tutupi, maksiat. Apa maksiatnya hati? Lalai pada Allah. Lalai. Artinya apa? Ingat, jikalau ada orang lain memuja dirimu disebabkan Allah menutupi kesalahanmu hati pada Allah, yaitu selalu melalaikan, tapi terkesan di mata masyarakat seakan-akan kita ahli berzikir. Hati-hati. Hati-hati. Maksud Allah menutupi terhadap kesalahan hatimu pada Allah dari pandangan orang lain, itu sebetulnya peringatan keras pada kita. Contoh, mohon maaf ya, tidak ada makalah ini bermaksud untuk menyalahkan satu golongan atau golongan lain, baik secara individu atau golongan banyak, tidak lupa ya. Kami dulu Pak, ketika saat berkecimpung di dunia thariqah muktabaroh, kami dulu ada himbauan terhadap mursyid-mursyid kita untuk hati senantiasa berzikir, dan dengan mudah kita dianjurkan untuk selalu membawa tasbih kemana-mana. Tangan iki nguterno tasbih. Itu dengan alasan supaya hati mudah untuk berzikir sirri. Anda akui atau tidak yang sudah masuk dalam thariqah, memang begitu. Bahayanya, ketika kita sudah dianggap di tengah masyarakat sebagai mursyid, ya, terus secara fisik kita itu ada tanda-tanda selalu berzikir, tapi zikir kita tidak bisa tembus liqa pada Allah. Hati-hati. Pujaan masyarakat terhadap dirimu itu adalah racun yang mematikan. Sekali lagi saya katakan, pujaan pengikutmu terhadap dirimu itu adalah racun yang mematikan hatimu. Tapi kalau kau sadar, orang sadar dan tidaknya itu barometernya sudah memegang wasilah khusus langsung pada Allah atau tidak. Kalau tidak, nggak akan sadar. Bahkan kita akan terjebak dalam kegilaan dalam pujaan. Lunggi tenan. Kalau kita sudah masuk di perangkap nafsu ini, sama titeni, mesti ono bedoni. Mesti kita akan membedakan antara jamaah kaya dengan jamaah yang
Miskin. Ngomong enggak tak joto siraimu. Lho nggih. Kenek tak elingno, gak kenek ya sak karepmu. Priyo dadi mursid awakmu. Nek seperti itu, kalau mau. Kalau enggak mau, ya terserah kamu. Ingat, wama arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Saya diturunkan Allah di bumi ini, kata Rasul, hanya satu. Memberikan kabar baik terhadap dirimu jikalau kau mengikuti dan mengimani apa yang kusampaikan, kata Rasul. Ini Quran loh, Pak. Apa yang dimaksud? Kalau materinya itu jangan gila dengan pujaan masyarakat, ya waspadalah kau. Kau tidak akan bisa waspada dan tidak akan menganggap itu racun yang mematikan, manakala Anda ini belum membawa wasilah. Tapi Anda akan waspada dan menganggap itu racun yang mematikan, manakala hatimu sudah memegang wasilah khusus langsung pada Allah. Ini pertama, saya tidak diutus ke bumi ini oleh Allah, kata Rasul, kecuali satu, memberikan kabar baik untuk Anda. Anda yang bagaimana? Mubasyiron adalah yang beriman. Berarti yang beriman, yang mengikuti fayat tabi'uda ahsanahu, mengikuti apa petunjuk di dalam wahyu itu. Wahyu mengatakan, janganlah kau berbangga-bangga dengan pujaan masyarakat. Karena pujaan itu wajib untuk Allah, bukan untuk kita. Kita akan tahu kalau pujaan itu hanya pada Allah, manakala hatimu sudah memegang wasilah khusus pada Allah. Wasilah secara hakikat, bukan wasilah secara syariat saja. Nomor 2, wanadhiron. Di dalam kalimah nazir, makna lugat adalah peringatan. Itu karena kita sering melanggar. Munculnya bahasa peringatan dikarenakan pelanggaran. Makanya di dalam ayat ini maksudnya, mukhatabnya yang dikhitobi adalah orang-orang yang ingkar. Orang yang tidak mau mengikuti apa fatwa yang telah Rasulullah sampaikan. Apa? Dinu tauhid. Ini yang Rasulullah sampaikan. Tentang tauhid. Allah tidak akan mengutus satu utusannya, baik mulai zaman Nabiullah Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, kecuali apa? Annahu ilaihi la ilaha illa ana. Untuk mengesahkan Allah. Tauhid. Semuanya membawa petunjuk atau bimbingan tentang hal ini. Urusan syariat dewe-dewe. Dulu syariat Nabi Adam enggak sama dengan syariat kanjeng Nabi Muhammad dalam hal mensikapi perbuatan secara ibadah jawareh, ibadah dohiriyah, enggak sama. Dulu zaman Rasul dengan zaman akhir zaman sekarang juga enggak sama. Ada yang enggak sama dalam konteks syariat. Contoh, syariat Rasul. Ketika Anda untuk bepergian, beliau memakai kendaraan onta, kendaraan kuda, keledai. Sekarang di zaman panjenengan niki, walaupun beda, tumpaane syariate berbentuk, mohon maaf, sepeda uklik, sepeda motor, mobil, nggak ada masalah. Dulu zaman Rasul ketika beliau dahar memakai jari 3, nggak pakai sendok. Sekarang pakai sendok, pakai piring, nggak ada masalah. Cuman satu yang tidak bisa diutak-utik
oleh manusia siapapun. Karena sifatnya wahyu itu terjaga. Apa? Al-Quranul Qadim. Ini yang menjaga hanya Allah. Ini yang antara Nabi Muhammad sampai Nabi Adam sama. Tentang tauhid sama. Mengesahkan pada Allah. Ya, sekarang kita lihat di tengah masyarakat. Pendidikan yang kita terima sebagai masyarakat, lebih-lebih kita itu masyarakatnya sudah berumur 40 ke atas, sudah waktunya tentang tauhid itu digelar. Tapi mana di antara beberapa yang mengaku sebagai al-ulama warasatul anbiya mau nyampaikan? Jarang, Pak. Sedikit sekali. Yang kita suguhkan, yang kita doktrinkan, yang kita dogmakan. Mohon maaf sekali lagi. Mestinya itu ada di tarbiyah kita, ibtidak, sanawi, aliyah. Tapi kita sudah meninggalkan masa itu. Kita sudah 40 ke atas, mestinya sudah waktunya untuk mengenal Allah itu siapa dan yang mana. Tentunya ini tidak terlepas dari pendidikan ilmu tauhid. Mestinya ini. Oke lah Pak, karena kita itu masih masa tarbiyah, pendidikan, ibtidak. Wajib. Ilmu syariat itu dikuati. Sanawi, aliyah, iya. Tapi tolong, terlepas daripada ini, sudah waktunya hati manusia itu harus dibekali dengan tauhid. Sebab jikalau tidak, bagaimana beliau dalam makalah Syai'ibnu Athaillah yang lain, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah model kaya apa? Sampai jenengan kali kula tua, enggak ada ruhnya amal itu. Tanda-tanda kalau amaliyah ibadah enggak ada ruhnya adalah hati kita menghadap selain Allah yang ahad. Berbentuk apa? Pahala dan surga. Padahal ini makhluk. Sampai kapanpun Anda akan gila dengan makhluk ini. Gak bisa hati ini untuk menghadap terhadap Allah yang esa, gak bisa. Karena kita masih banyak menyamakan sesuatu dengan Allah. Karena hati kita masih beriman selain daripada Allah. Pahit itu rasanya dari mana? Kopi. Manis itu rasanya dari mana? Gula, loh ya toh, makhluk toh. Nanti ada pembahasan, janganlah kau berbangga terlebih dulu dengan ibadah sholatmu, ibadah zakat, puasa, haji, baca Qur'anmu, sedekahmu, jangan. Sebab itu enggak akan bisa menolongmu dari siksa Allah. Yang bisa menolong dirimu adalah Allah. Dilewatkan anugerahnya yang disebut syafaat. Lah syafaat itu akan diberikan kepada hamba, hanya hamba yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Hamba yang sudah tidak ngaku-ngaku kalau yang melakukan sholat itu saya, yang melakukan zakat itu saya, puasa saya, haji saya, sedekah saya. Karena dia sudah bebas dari nafsu. Itulah Pak yang disebut ikhlas itu di situ. Sedangkan kita masih jauh daripada itu. Makanya sholati gak iso ikhlas, walaupun lesan mengatakan lillahi ta'ala, tapi hati kita masih menghadap kepada selain Allah. Kau akui atau tidak, hatimu tidak akan pernah bisa menipu. Iya, aku sholat tadi karena kewajiban. Aku sholat tadi karena pahala.
Aku sholat tadi supaya tidak didekatkan siksa neraka, justru biar didekatkan dengan surga. Itulah potret kita jikalau tidak mau bertauhid. Lebih bahaya kita maksiat secara ruhaniyah di mata Allah daripada kita maksiat jasmaniyah. Bukan berarti tidak ada bahayanya. Lebih bahaya kita maksiat hati pada Allah daripada maksiat dohiriyah ini di dalam hukum syariah. Hubbus syahawah, hubbud dunya, khoti'atun kabiratun. Cintane gara-gara cintane ati, madepe ati menyang sakliyane Allah. Gara-gara itu akhirnya hatimu tidak bisa tulus, tidak bisa dikatakan makrifat pada Allah. Inilah Bapak Ibu maksiat yang besar. Khoti'atun kabiratun, kesalahan yang besar. Dan makalah ini, mohon maaf, ada yang mengatakan hadis, ini mana dibuka di tengah masyarakat. Akhirnya hati kita suka-suka lali nang Allah. Artinya lalai kita, tidak ada satu kesadaran dalam hati bahwasanya yang berafal, yang berperan, yang bisa menjadikan Anda bisa hadir, menjadikan Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk Allah, itu enggak ada dalam hati. Justru kita merasa kita yang bisa melakukan. Itulah yang namanya lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim apa? Sahun. Jelas. Sungguh rusak bagi orang-orang yang keadaan sholatnya melalaikan Allah. Rusak. Mengapa mereka tidak sadar? Karena tidak dibuka pelajaran tauhid. Loh, iblis itu suka Pak dengan orang yang seperti ini. Karena visi dan misinya iblis tercapai. Tugasnya iblis tercapai. Iblis itu Pak ditugasi Allah menggoda. Ditugasi nyembah gak gelem, akhirnya ditugasi nggoda. Mulai iblis gak salah. Gak bisa sampean salahkan iblis. Ayo buka di dalam Al-Quran. Apakah besok iblis bisa dituntut sebagai biang kerok atas kesalahan kita? Di Quran semua jawab gak bisa. Ayo sampean goleki. Itu sebab tugasi iblis menyesatkan. Tugasi malaikat memberikan petunjuk. Wis digenahke. Iki bahasa proses seperti itu. Tapi kalau Anda sudah betul-betul sampai di makom musyahadah, makom makrifat Allah, makom ihsan, mana jenengan akan nyalahkan iblis? Enggak bisa. Iya, iblis nggoda sebabnya Gusti. Iblis itu makhluk, malaikat ya makhluk, jenengan nggih makhluk. Sifatnya makhluk ora iso apa-apa, enggak bisa apa-apa. Jikalau tidak diapa-apakan dening Gusti, loh, mana salahnya iblis? Enggak ada. Cuman kita aja hati ini sing kementus, tahu kementus? Ngoten niku sampean bantah. Kalau iblis enggak salah, bagaimana kedudukan surat Al-Baqarah 208 yang mengatakan, Allah mengatakan innahu, sesungguhnya iblis lakum terhadap dirimu iku aduun mungsuh mubinun yang nyata. Berarti kan iblis salah. Ya caramu oleh ngambil makna keliru menurut saya. Bukannya keliru tapi kurang sempurna. Lah kuwi nek pengin roh rasane asline manisi mangga ya tunggu dulu sampai tua. Lah kau makan kok masih muda. Beda loh Pak. Makanannya mangga muda dengan anak gadis muda. Beda. Jarine arek-arek lho ngoten lho.
bengok sing mburi. Pak padha ae Pak, tak kandhani. Padha mawon. Nek estu sampean gelem ngresapi. Pun Bapak Ibu hadirin. Janganlah kau makan hanya memakan mangga muda. Tapi juga makanlah mangga kalau sudah tua. Biar sempurna. Kalau Anda mau ngerujak, bahasa Indonesia ngerujakan nih Pak. Bahasa Indonesia ngerujak. Hah? Ya rujak. Lho kita. Oh ya. Ya otomatis dengan itu pakai manggamu mudah. Situasinya begitu memang. Tapi kalau kita mau memakan di luar rujak ya kowe pingin manis ya harus nunggu tua dulu. Mestinya gitu. Kita masanya kita dulu Pak. Mengapa di dalam Islam kok pertama yang diajarkan adalah masalah kulit. Ini disesuaikan dengan masa kita. Ibtidak, sanawi, aliyah, oke. Akhirnya muncullah lembaga pendidikan yang disebut pondok pesantren salafiyah. Nah ini. Akhirnya disitulah mendidik jenengan untuk paham dan fasih mengerti tentang masalah Quran dan hadis ijma' qiyas. Oke lah kalau masa-masa seperti ini. Tapi jenengan ini loh berngoso wis putih-putih. Umurnya sudah 40 lebih kebanyakan. Dikongkon budal mondok maneh. Terus anak istrimu gimana? Sebab gini Pak. Ada orang yang mengatakan bahwasanya udah yang penting kamu itu dandani dulu ilmu syariat. Nanti kalau sudah cukup, nanti dengan sendiri ke hakikat telea. Itu propaganda mereka sebetulnya. Supaya Anda tidak keluar dari jaringan ini. Ini bukan maksudnya saya menyalahkan pendidikan ketika di masa kita umur menginjak akil balik sampai mohon maaf dewasa enggak loh ya, enggak. Saya melihat masa umur jenengan iki sudah rata-rata 40 ke atas. Sudah waktunya. Lah urusan pengetahuan syariat Anda berhubung dulu tidak maksimal belajarnya, ya sudah jangan kau pikirkan. Sebab sebaik apapun perbuatan yang kau lakukan di mata masyarakat, pasti ada yang membencimu. Mengapa itu gue pikirin? Gitu loh. Udahlah. Biarlah orang mengatakan terhadap kita yang sudah berumur 40 ke atas disuruh untuk membekali syariat yang kuat dulu. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan. Hemat saya, karena Anda sudah bau lemah. Mana yang harus Anda pentingkan? Saya punya dasar. Apa dasar saya? Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Mana yang harus kau utamakan? Ini khitabnya terhadap Anda rata-rata 40 ke atas. Boleh 30 ke atas. Di situ Allah katakan, raihlah terlebih dahulu darul akhirah. Anugerah yang Allah berikan terhadap dirimu lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Dinut tauhid. Karena lewat dinut tauhid itulah Anda akan mengerti sebenarnya darul akhirah, alam akhirat itu di mana. Sebab Pak, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini sebelum apabila Anda tidak memegang wasilah secara hakikat. Gak bisa. Anda tidak akan terlepas dari rantai dan belenggunya hawa nafsu dalam hatimu untuk bertemu Allah selama rantai ini belum terlepas. Lepasnya rantai ini adalah ketika saat Anda sudah mengamalkan wasilah secara hakikiah. Baru bisa lepas. Anda tidak akan lepas dari kebutaan hati di dunia ini untuk memandang pada wujudnya Allah manakala Anda tidak mau menerima dinut tauhid. Sebab orang yang menolak dinut tauhid, dia pasti akan menolak juga wasilah secara hakikat. Walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi. Orang-orang yang mengingkari wahyu-wahyu Allah ini
pasti dia akan mengingkari bertemu terhadap Allah, alias tidak mau karena sukanya bertemu bokong mau enteng lihat. Bapak Ibu, kembali ke makalah, Anda akan menganggap itu racun yang mematikan dari pujaan masyarakat, manakala kau sudah memegang wasilah, sehingga Anda akan kekasih kewalian Allah, kewalian Anda pada Allah akan Allah tutupi. Gak mudah diketahui orang lain. Jangan kau artikan kekasih Allah, waline Allah itu yaitu orang yang tahu yang sesuatu yang akan terjadi. Jangan, bukan itu. Bukan. Tanda-tanda itu waline Allah, bukan orang yang tahu sesuatu yang akan terjadi. Ini tamparan keras kalimat ini bagi para mereka yang dianggap ulama yang memunculkan makalah waline Gusti Allah iku tandane tahu apa yang akan terjadi. Punya dasar tamparan itu ada. Buka di dalam surah Yunus 6263. Pahami Al-Quran ini tidak hanya dari sisi muhakamah tapi juga mutasyabihah. Pahami biar gak anggap jeplak. Umat iki hatinya biar tidak tersesat. Pujaane masyarakat biar tidak pada makhluk. Rasulullah sudah menyatakan sendiri, langsung Rasulullah lagi. Bukan tember-tember yang disebut sebagai nabi atau wali, bukan tember-tember. Anda tadi kan bicara wali. Ini langsung Rasulullah. Al-A'raf 188, bagaimana Rasulullah mengatakan, aku iki orang duweni hak sama sekali bisa menolongmu, bisa mendatangkan manfaat pada dirimu, atau kami tidak bisa menolak bahaya. Semuanya illa masya Allah, jikalau itu ada manfaat atau mudarat yang bisa dicegah, itu semata-mata illa masya Allah, kecuali semua itu atas kehendak. Berarti Rasulullah gak punya kehendak toh? Lah, inilah pentingnya tauhid sampean itu. Ngerti sapa sejatine sing duweni kehendak. Ngerti sapa sejatine siapa sebenarnya yang punya syafaat. Ngerti siapa yang sebenarnya yang bisa menolong. Akhirnya pujaan sampean, penyembahan sampean itu benar-benar kepada ilahun wahid. Tuhan yang maha tidak terhadap makhluk. Sampai sing luwih kebacut maneh. Jikalau kau tidak menghormati saya sebagai duriahnya, ciloko kamu. Gitu. Gak oleh syafaat suk ning akhirat. Sumpah lu Pak, kok pantes kula misuh tak pisui. Ora pantes. Itu makalah atau framing yang menyesatkan pada diri kita sebagai umat manusia. Hati, bukan jasmani, hati. Wis ta Pak, saiki tak balekno makalah siji ae. Situk ae. Siapapun Anda, sa'alimo kaya apa Anda, sak dunia lah paling top marko top. Ya. Ibadah jenengan top marko. Satu makalah ayat tak omongno. Jenengan iki makhluk napa Tuhan? Wis kok wae ngomong makhluk. Makhluk. Son apa oraimu kate lapo? Ngene lho. Nek kuwi makhluk mestine kan ada yang menciptakan. Yang disebut Khalik. Umat Islam mengatakan Allah. Berarti asal kita kan tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Wis. Pantaskah jenengan iki merampas sifat-sifatnya wajib Allah? Udah jawaban. Enggak berani jawab. Sing anak murid tidak. Betul. Wis ta Pak. Ndrodos. Nek jenengan sadar lho ya. Nek gak sadar, balik nyerang terhadap saya. Sebab gini, apapun alasannya, apapun yang kau miliki status Anda,
toh akhirnya Anda juga kembali dalam satu ketiadaan. Wis ta. Sekarang contoh ning Quran yang disebut namanya adalah siapa? Mesir itu. Fir'aun. Kurang top ya apa dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini tertuang di dalam Al-Qur'an. Ana, saya ini adalah Tuhanmu yang termulia. Mulia bongkok kok. Bongkok. Sudahlah Pak. Umat ini jangan kau tipu-tipu. Tolong sekali lagi. Lebih-lebih saudaraku yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. Sekarang sudah pergantian ketua Jatman. Jatman itu yang membidangi tentang thariqah. Saran saya katakan, ajarilah pengikut-pengikut jamaah Anda tentang tauhid. Adakan ta'lim muta'alim. Pahamkanlah tentang tauhid, tidak hanya la ilaha illallah atau la ilaha illallah, tetapi pahamkanlah tentang isi maksud la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Sebab ini semua disampaikan oleh junjungan kita, oleh Rasul kita. Enggak malukah Anda apabila ini tidak Anda sampaikan? Enggak usah takut. Dulu saya sudah katakan, cukup aku sebagai penyurung mobil mogok. Cukup itu aja, tak dukung. Beliau sesepuh-sesepuh lah yang mengajarkan terhadap jamaatnya. Karena apa Pak? Mohon maaf, pengikut thariqah Mu'tabaroh ini ketika saat saya lihat umurnya itu kebanyakan wis tuwek. Parane mate. Terus bagaimana kalau kita kembalikan pada surat Al-Isra ayat 72? Tolong dipahami. Terus siapa yang tanggung jawab? Beranikah Anda sebagai mursyid untuk bertanggung jawab akhirati? Ngomongnya wanita nggak bisa. Yang bisa menolong di situ hanyalah Allah. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada penolong apapun di situ terhadap mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa iso nulung wong liya, wong nulung awak dhewe gak iso. Nulung awake dhewe ora iso. Namanya makhluk, logikane ngene. Sampeyan sik ngeyel tak kandhani daripada tak joto siraimu. Deloken korekan ini. Iki makhluk. Paran esuk meneh gak iso. Korekan iku iso ngorek nanggone rok. Ora iso. Artinya segala hal apapun jikalau manfaat itu datang, pencegah mudorot, itu bukan wirid karomah atau orang lain, bukan. Aslinya semua itu dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wis kuwi nek sik panggah ora percaya. Ya wis mbah. Daripada kula nggegeri terus, mending leren ae sekarang ngajine dikurangi. Sesuk nek wis mari kita bimbuh ditiadakan buka ya ora gak ero. Sing penting rokokan, ngopi rokokan. Bon, monggo menawi ada yang tanya.